Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, awal pekan lalu media sosial dihebohkan dengan beredarnya dua video yang memperlihatkan tagihan iuran BPJS Kesehatan yang membengkak dan adanya penagihan akibat tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Salah satu dari akun media sosial tersebut bahkan menyebut menunggak iuran selama 12 bulan dan didenda hingga 30 juta rupiah. Hati-hati buat yang nunggak BPJS bisa kena denda 30 juta. Jadi inilah cuplikan video yang diunggah akun media sosial TikTok @kata.aldo dan @tania_neitanita yang menggambarkan tagihan iuran yang membengkak dari BPJS Kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS. Kedua pemilik akun ini mengalami hal serupa, namun yang membedakan adalah nominal tunggakan yang ditagih oleh BPJS Kesehatan. Akun TikTok @kata.aldo menunggak iuran selama 12 bulan disertai denda hingga 30 juta rupiah. Sedangkan dalam unggahan akun TikTok @tania_neitanita, dirinya menyebut justru berupaya ingin menghentikan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Dirinya bahkan dengan sengaja tidak membayar iuran dengan harapan kartu BPJS Kesehatan bakal diblokir, namun justru mendapat tagihan sebesar 7 juta rupiah. Gimana pendapat kamu? BPJS Kesehatan sendiri memang memberlakukan denda hingga 30 juta untuk peserta yang menunggak pembayaran iuran, namun tidak semua peserta dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Berdasarkan Perpres tersebut, peserta BPJS yang didenda hingga 30 juta adalah mereka yang terlambat membayar iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali. Kepala Humas BPJS Kesehatan menjelaskan apabila peserta hanya menunggak iuran dan tidak menggunakan layanan rawat inap, maka tidak akan dikenai denda 5% atau hingga 30 juta. Nah, seperti apa pemirsa sebenarnya duduk perkara terkait denda tunggakan BPJS Kesehatan ini? Benarkah nilai denda hingga 30 juta rupiah? Dan kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti. Selamat pagi, Pak Gufron. Selamat pagi, Mas Reno, Mbak Maria. Saya kira ini satu diskusi yang luar biasa. Penting itu karena banyak salah persepsi atau mispersepsi. Baik, Pak Gufron, salah persepsi. Ada mispersepsinya di mana menurut Anda terkait dengan denda 30 juta ini? Satu ya, kami belum pernah dapat laporan ada yang didenda sampai 30 juta rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, untuk tunggakan iuran itu tidak ada denda. Jadi denda itu kalau dia menunggak lalu memanfaatkan pelayanan, jadi itu denda pelayanan. Begitu. Jadi memang besarnya 5% tadi. Nah, itu sejak 2021. Sebelumnya tahun 2020 itu adalah 2,5% dari pelayanan dan jumlah bulan tunggakan maksimum 12 bulan tadi atau 1 tahun. Jadi untuk denda pelayanan belum pernah ada yang 30 juta. Kalau 30 juta ya itu kalau 5% ini berarti 2021. Artinya habis pelayanannya itu adalah 600 juta. Dan itu belum pernah terjadi. Gitu ya. Jadi contoh umpamanya dia katakanlah habis inasi bijisnya itu atau terapinya itu memerlukan 5 juta rupiah. Nah dia terlambat 1 bulan ya. Berarti itu adalah 5% kali 5 juta dendanya karena dia menunggak lama tidak mau bayar gitu. Jadi artinya berarti kalau 5 juta kali 5% itu 250.000 dendanya. Begitu kalau habisnya 5 juta. Nah itu dimaksimalkan ya biar tidak memberatkan maksimal 30 juta. Tapi itu belum pernah terjadi. Artinya kalau 30 juta biaya pelayanan ya itu 600 juta gitu dan itu belum pernah terjadi. Demikian. Berarti ini kan Perpresnya di tahun 2020 ya, Pak Gufron, dan tadi Anda katakan sampai dengan saat ini. Ya. Betul, karena waktu itu kan untuk diketahui BPJS defisit
lebih dari 50 triliun di tahun 2019 ya. Nah sekarang BPJS itu sudah positif, jadi tidak negatif, tidak defisit, meskipun orang tidak suka positif, sukanya negatif ya. Kalau mau naik pesawat apalagi suka negatif. Baik, Pak, tapi yang disampaikan oleh 2 akun TikTok yang viral itu yang pertama misalnya kata.aldo ini menyatakan bahwa ia menunggak hingga 30 juta tagihan karena ada 12 bulan. Menunggak iuran 12 bulan disertai denda 30 juta itu maksudnya seperti apa berarti, Pak? Maksimal, jadi maksimal 30 juta ya. Tadi yang itu saya baca yang disampaikan ya oleh Maria tadi kan tulisannya 7, berapa juta itu. Coba dilihat di situ ya. Jadi itu maksimal. Dan untuk diketahui ya, nah itu 7.149.000 ya. Nah, kami belum pernah itu dapat laporan ya yang kemudian ada denda 30 juta. Untuk diketahui tunggakan itu sendiri tidak ada denda sebagaimana disampaikan oleh Humas tadi. Jadi begitu. Nah, orang biasanya begini, nggak mau pakai, nggak mau menjadi peserta, tapi tiba-tiba butuh. Nah, padahal dia sudah 5 tahun gitu, tidak pernah iuran, tidak pernah apa gitu. Tiba-tiba memanfaatkan pelayanan, padahal pelayanannya habisnya katakanlah 5 juta, nah dia kena denda sebetulnya 250.000 kalau 5 juta ya. Kalau 30 juta itu artinya ya 600 juta pelayanannya gitu. Oke, berarti itu mungkin ada kesalahan hitung dari pihak yang akun viral itu tadi ya, yang mengaku memang sudah mendapatkan denda 30 juta. Oke, kemudian kami ingin tahu itu kalau ini, tapi belum pernah ya, belum pernah terjadi kami. Pak Gufron, kalau tadi juga Anda mengatakan itu bagaimana dengan yang memanfaatkan tapi juga akhirnya belum membayar begitu, seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu nantinya bagaimana Pak? Nah, jadi begini, memang harus disadari ya, kepesertaan BPJS itu adalah kewajiban dan wajib. Kenapa kewajiban? Karena itu adalah saling gotong royong dan sudah diatur di dalam undang-undang, baik undang-undang SCSN, undang-undang BPJS, untuk kita saling gotong royong. Kalau nggak pernah sakit, nah itu berarti kita membantu yang lain. Jangan sampai ini yang aturan ini mengenai tunggakan terus denda hingga tapi belum pernah terjadi. Hingga 30 juta itu adalah untuk menekankan kepada masyarakat ya jangan nunggak. Pak saya nggak mampu Pak bayar. Nah nggak mampu bayar diurus ya di Dinas Sosial karena sekarang ini telah dianggarkan untuk 96,8 juta orang ya bagi yang tidak mampu bayar ya. Tetapi pemanfaatannya itu masih di bawah 90 juta. Artinya masih jutaan orang yang ada anggarannya belum memanfaatkan. Sehingga kalau dia perlu dan karena tidak mampu, tolong hubungi Dinas Sosial atau katakanlah RT RW untuk mengurusnya begitu. Baik. Yang penting ini sudah terklarifikasi ya, informasi yang beredar di masyarakat ini sudah diluruskan oleh Pak Ali Gufron. Terima kasih Pak Ali Gufron, Direktur Utama BPJS Kesehatan, sudah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time dan meluruskan informasi bagi masyarakat. Terima kasih Pak Gufron. Terima kasih.